Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang tutorial Smart PLS versi 4 tentang uji model struktural terbaru atau inner model berdasarkan referensi dari Haier et al. 2022. Sebelum lebih jauh membahas tentang sharing kali ini, maka jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi teman-teman semua di dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang penelitian. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan klik channel ebook statistik 1000 halaman. Silahkan untuk memperoleh informasi terbaru tentang dunia olah data statistik. Judul kali ini membahas tentang uji model struktural terbaru, ya, berdasarkan referensinya juga terbaru, Haier et al. 2022. Ya, oke, kita tunjukkan dulu pada teman-teman mana referensi e-booknya. Ini adalah buku Haier tahun 2022 ya. Halaman buku Haier tahun 2022 ini. Oke, bukunya. Kemudian di sini nanti ada tahun 2022 di bagian atas. Nah, ini dia. Kita gedein. Nah, ini 2022. Jadi ini adalah buku Haier tahun 2022 dan kita akan membahas tentang uji model struktural di sini. Isinya apa saja? Ada di halaman 207. Nah, Assessing PLSM Result Party, judulnya adalah Evaluation of Structural Model, ya. Nah, ini di bagian ini apa saja yang akan kita pelajari. Sini overview dan lain-lainnya ya. Tapi kita akan menyingkat dari bagian struktural tersebut beberapa hal saja. Oke, inner model atau model struktural itu apa sih? Dia menjelaskan pengaruh antar variabel. Jadi hipotesis penelitian kita akan diuji di inner model atau model struktural. Jadi, hipotesis penelitian kita akan kita uji di inner model atau pengaruh antar variabel signifikan nggak sih? Gitu ya. Sebenarnya inner model atau model struktural itu akan menguji hipotesis penelitian atau Fate coefficient tentang besarnya pengaruh antar variabel tersebut. Ya, nanti dibagi dengan standar errornya, ketemulah nilai tes statistik hasil bootstrapnya dan p-value-nya. Proses pengujian ini menggunakan suatu proses di dalam SAMPLS yang disebut sebagai bootstrapping. Ya, bootstrapping sampel method ini ya digunakan oleh para ahli-ahli dalam bidang statistik dan psikometrika karena PLSM mengambil posisi sebagai aliran non-parametrik. Jadi dalam statistik ada dua, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik itu artinya bahwa suatu data dihasilkan dari suatu distribusi tertentu. Ya, suatu data mengikuti pola distribusi tertentu, sedangkan non-parametrik suatu data tidak mengasumsikan distribusi tertentu, dalam hal ini distribusi normal. Karena SAMPLS tidak berdistribusi normal, bagaimana cara pengujiannya? Nah, cara pengujiannya dilakukan melalui suatu proses bootstrapping. Nah, ketika nanti kita klik Smart PLS versi 4, kita buka dulu Smart PLS versi 4-nya. Takut nanti teman-teman sambil dibuka ya. Oke, nah di dalam SAMPLS ada dua, nanti di Smart PLS bootstrap itu ada dua pilihan. Ada percentile bootstrap dan ada BCA, Bias Corrected Accelerative Bootstrap. Ya. Nah, nanti ada dua di sini contohnya uji mediasi lengkap. Kita buka di sini. Oke, ketika kita melakukan bootstrap, nanti bootstrapping di sini itu ada pilihan tuh di sini, ada percentile bootstrap, ada studentized bootstrap dan ada bias corrected BCA bootstrap. Ini mana Pak Sofyan yang harus saya klik di sini? Nah, di sini dijelaskan oleh Haier bahwa ketika kita mengklik bootstrap, kita sebaiknya memilih percentile bootstrap apabila distribusi data kita benar-benar normal. Di sini ya, we recommended that researchers generally use the percentile bootstrap. Ya, kenapa? Karena kalau data kita berdistribusi normal, ini hasil dari penelitian Aguero, Ureta, dan Ronco tahun 2018 bahwa percentile bootstrap lebih baik ketika data penelitian kita mendekati distribusi normal. However, bagaimanapun, when the bootstrap distribution of parameter estimate, ya contohnya outer weight itu berbentuk skew, ya agak-agak miring kanan dan miring kiri, ya distribusi datanya mendekati tidak normal, ya kalau skew-nya itu beyond minus 2 and plus 2, banyak mendekati angka 2, BCA method can be used. Ya, sebagai alternatif itu BCA method dapat digunakan. Oke ya, jadi kita langsung saja pilih nanti di sininya ada percentile bootstrap, tapi syaratnya adalah bahwa data mendekati distribusi normal. Bagaimana caranya? Kita close,
Kita back ke depan, kita periksa dulu nih distribusi datanya di sini, bagian sini. Ini kita lihat di bagian sebelah kanan, nanti ada excessive kurtosis dan excessive squamous. Nah, kita lihat lagi di sini yang dilihat apa? Squamous. Oh, berarti squamous. Di sini berarti lihat di squamous-nya, angka-angka ini dilihat, apakah angka-angka ini banyak mendekati angka 2 enggak? Kebetulan contoh di kami ini angkanya enggak ya. Angkanya terletak antara 0, 0, 0, minus 0, 0, dan 0. Berarti datanya mendekati distribusi normal, kira-kira gitu ya. Meskipun ini tidak normal datanya, tetapi ini tidak terlalu jauh dari distribusi normal. Tapi kalau datanya berbentuk skew banget, seperti ini, minus 2 untuk kurtosisnya ya. Ya kalau banyak angka-angkanya di sini mendekati, kurtosisnya mendekati angka 2, 1, sampai 2, maka kita menggunakan BCA. Oke, kita lanjutkan. Lanjut di bagian sini, ada beberapa langkah dalam uji model struktural atau indoor model. Pertama, uji multikolinier pertama. Kedua, assessing signifikan, uji signifikansinya. Dan yang paling penting itu nanti adalah relevance atau interpretasi dari PET coefficient. Ketika explanatory power, kemudian predictive power, dan comparison. Yang langkah kelima ini adalah tentatif. Biasanya kalau kita penelitian skripsi tesis sampai 4 saja. 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Oke ya, kita tambahkan yang keempat karena banyak banget di kampus-kampus di Indonesia belum dipakai. Baru sampai nomor 3 aja. Ya, sekarang Haier itu mulai 2016 ke sini mulai menambahkan assessing the model's predictive power. Oke. Uji multikolinier pertama, lihat di inner FEF. Ya, kalau nilainya di bawah 5 berarti tidak ada multikolinier. Lebih bagus lagi kalau di bawah 3. Nah, uji multikolinier ada di mana? Ada di PLS algoritma. Kita back, kemudian kita klik model kita. Kemudian klik di sini PLS algoritma, klik run. Nah, di sini nanti ada collinearity statistik, pilih inner FEF. Ini adalah uji multikolinier antar variabel. Nilainya harus di bawah 5 bilangan ini. Ini kebetulan ini di bawah 5 ya, berarti tidak ada multikolinier. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah uji signifikansi weight coefficient. Nah, untuk uji signifikansi weight coefficient ada kata-kata penting di sini. Ya, commonly use critical to tail katanya. Rata-rata diambil hipotesis 2 arah. Ya, ini 1,65 signifikansi 10%, 965%, 2,57 itu 1%. Kalau one tail berarti 10%-nya 128, 1,655%, 2,33, 1%. Jadi ini adalah referensi bagi kita dan umumnya kita menggunakan 5%, 1,96, 2 arah. Tapi kalau satu arah menggunakan 1,65. Ini referensinya dari sini. Oke. In marketing, researcher usually mengasumsikan signifikan 5%. This does not always apply. However, since consumer research study sometimes assume a signal level, dan beberapa studi yang lain seperti consumer research kadang-kadang mereka menggunakan 1%. Nah, kata pentingnya di bawah. In general, when a study explores in nature and when small sample size are involved, researcher often assume a signal level 10%. Jadi alpha 10% itu boleh digunakan. Kapan? Ketika ukuran sample size kita kecil. Ya, ketika ukuran sample size kita sangat terbatas, kecil, kita bisa menggunakan alpha 10%. Ya, depend on the field study and the study objective. Bergantung kepada tujuan penelitian dan riset tujuan kita seperti apa. Oke, ini tentang uji signifikansi. Nih, hal yang penting lagi adalah interpretasi dari PET coefficient. Ya, interpretasi dari PET coefficient jangan lupa untuk kita interpretasikan. If one PET coefficient is larger than another, its effect on the endogenous latent variable is greater. Nah, kalau kita melihat contoh kali ini, ya, contoh misalnya kita run bootstrap, ya oke, kita run bootstrapnya, kemudian di sana kita ketemu PET coefficient-nya. Contoh, di sini adalah motivasi dipengaruhi oleh pemberdayaan guru dan religiositas. Mana PET coefficient yang paling tinggi? Ini religiositas 0,495. Ini sudah distandarkan. Berarti artinya ya, setiap perubahan-perubahan dari religiositas akan lebih tinggi mempengaruhi motivasi guru. Jadi motivasi guru itu akan lebih tinggi meningkat ya apabila
ya reluisitasnya itu lebih kuat lagi dibandingkan dengan pemberdayaan guru. Walaupun kedua-duanya signifikan. Lalu mana yang paling tinggi mempengaruhi kepuasan kerja misalnya di sini? Bandingkan saja fate coefficient-nya. 0,4 pemberdayaan guru, 0,36 motivasi, 0,099 adalah relusitas. Jadi kinerja guru itu akan lebih meningkat, ya, lebih tinggi dipengaruhi oleh siapa? Pemberdayaan guru dibandingkan motivasi. Kalau pengaruh langsungnya, maksud saya pengaruh langsungnya, di antara ketiga variabel ini, pemberdayaan guru yang lebih kuat mempengaruhi kepuasan kerja dibandingkan relusitas. Dari gambaran ini bisa ngambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan motivasi, maka kepala sekolah harus meningkatkan relusitas lebih kuat lagi, lebih intensif lagi, dan mengakselerasi pemberdayaan guru. Kalau kepuasan kerja mau meningkat, ya, maka pengaruh langsungnya itu lakukan pemberdayaan guru, karena pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan dua variabel motivasi dan pemberdayaan guru. Ini maksudnya dari seperti ini. Jadi paid coefficient yang dihasilkan di dalam SAMPLS ini, ya, angka ini bisa disaling bandingkan. Jadi selain daripada signifikansinya, angka-angkanya, nilainya atau besarannya ini bisa saling bandingkan. Lebih tinggi maka lebih besar pengaruhnya. Oke, more specifically individual paid coefficient, oke, interpretative change one dan ini bisa dibaca ya di buku higher ini. Kemudian PLSM bagian kedua, PLSM explanatory dan predictive power. Ya, tadi di langkah yang kedua kita sudah masuk ke nih assessment model explanatory power. Langkah ketiga, maaf nih. Apa saja yang perlu kita ketahui di explanatory power? Mana ya? Oke, PLSM model explanatory dan predictive power. PLSM itu di seluruh video-video kami selalu menampilkan bahwa the structural model is primarily assessed the basis criteria that determine the model explanatory and predictive power. Jadi aliran SAM PLS itu adalah aliran explanatory dan predictive power karena algoritma atau persamaan matematika yang dibikin itu memang untuk sebagai aliran explanatory dan predictive power. Jadi sebagai aliran eksplorasi dan aliran prediktif. Beda dengan covariant based SAM, Amos dengan Israel, yang mana mereka itu adalah menguji teori, mengkonfirmasi teori. Kalau ini alirannya adalah predictive power dan explanatory. Berdasarkan algoritmanya memaksimumkan nilai dari R-square. Lalu kalau misalnya PLSM sebagai explanatory power, apa ukuran untuk mengatakan model saya diterima nggak explanatory-nya? Model saya diterima nggak predictive power-nya? Kualitasnya bagus nggak predictive power model saya? Nah, maka di dalam SAMPLS yang pertama adalah R-square. Nilainya 0 sampai 1. Besarnya variasi variabel endogen yang bisa dijelaskan oleh variabel exogen atau besarnya variasi variabel y yang bisa dijelaskan oleh variabel x seperti itu. Nah, tetapi di akhir 2022 ini kalau kita cari itu tidak ada lagi interpretasi gini. Pada buku HR 2022 tidak dijelaskan atau dituliskan interpretasi kualitatif R-square. R-square 0,25 rendah, 0,50 moderat, 0,75 tinggi. Ini tidak ada lagi di buku HR. Ya, saya melihat ini tidak ada lagi di buku Haier. Ya, tapi ini bukan berarti salah, ya, tapi sepertinya Haier menggeser paradigma tentang R-square karena kalau R-square katakan 0,47, masa penelitian kita rendah disebutnya pengaruh rendah? 0,47 gitu. Nah, oleh karena itu di dalam buku Haier ini sudah tidak dicantumkan lagi tentang kategorisasi dari nilai R-square itu. Oke, kita lanjut. Effect size F square masih tetap seperti lama, 0,02, 0,15, dan 0,35. Pengaruh variabel pada level struktural atau small, medium, and large size. Ya, kemudian predictive power. Predictive power di dalam SAMPLS ada 3, yaitu Chi-square predictive, PLS predict, dan CVFAT. Ya, ada di di bagian belakang, nantinya ketemu. Ntar saya bukakan. Oke, ini explanatory power ya. Nah, ini tadi assessing model explanatory power isinya cuma ada 2, yaitu R-square dan F-square saja. Ya, tapi R-square-nya tidak disebutkan di sini berapa besarnya kategorisasinya. Hanya di sini disebutkan bahwa R-square itu adalah fungsi dari X. Semakin banyak variabel independen yang mempengaruhi variabel dependent atau X mempengaruhi Y, semakin banyak ada X1, X2, X3, X4, pasti R kuadratnya lebih tinggi dibandingkan X1 mempengaruhi X1 dan X2 mempengaruhi terhadap Y misalnya. More importantly, the R square is a function of a number predictive construct. The greater number of predictor construct, the higher R value. Ya iyalah. Jadi kalau ada kampus yang
batalkan disertasinya karena R-square-nya rendah, ya coba kita mengkaji kembali tulisan higher ini. Kalau banyaknya variabel terhadap variabel dependent-nya ada banyak, ada X1, X2, X3, X4 mempengaruhi Y, pasti R-square-nya tinggi. Kalau hanya dua variabel X1, X2 mempengaruhi terhadap R, kalau di atas 50% ya syukur-syukur alhamdulillah. Kalau di bawah 5% ya memang kenyataannya memang begitu. Nah, ini juga memberikan gambaran kepada kita dan juga kepada seluruh akademisi untuk wake up, untuk bangun melihat kembali bahwa ukuran R-square kategorisasi 0,25, 0,50, 0,75, kemudian disertasinya di bawah 0,50, kemudian disertasinya gagal oleh dosen pembimbingnya atau pengujinya, dianggap kurang berhasil. Enggak juga. Ini disebutkan oleh Haier. Kategorisasi mulai dihilangkan oleh Haier di e-book di tulisannya tahun 2022. Karena ngeblunder seperti itu. Key Square Predict, PLS Predict ada di bagian mana? Di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah nanti kita ketemu. Nah, ini. Assessing the Model Predictive Power. Jadi mulai tahun 2016-an ke sini, Haier menekankan tentang predictive power. Karena memang algoritma SMPLS itu adalah aliran prediksi. Ada 3 ukuran yang dapat digunakan untuk mengatakan predictive power adalah Key Square Predict, PLS Predict, dan CVVAT. Ya, Key Square Predict di Smart PLS 4 terbaru, di Smart PLS versi 3 tidak ada, menggantikan Key Square Blind Polling Procedure yang metode lama ada di Smart PLS 2 atau 3. Jadi metode lama namanya Key Square Stungazer. Dan ini sudah tidak digunakan lagi di Smart PLS versi 4. Enggak digunakan lagi. Menggunakan Key Square Predict yang ada di Smart PLS versi 4. The key quadrant value, maksudnya Key Square Predict, ini result interpretation is similar. Ya, sama kayak blind polling procedure, nilainya harus di atas 0. Ya, Key Square Predictive Value ini nilainya harus di atas 0. Dia menggambarkan apa? Over better predictive performance. Ingin menggambarkan bahwa model memiliki predictive performance yang lebih baik. Oke ya. Yang kedua adalah PLS Predict. PLS Predict itu menggambarkan tentang kekuatan daya prediksi model, tapi dia sifatnya hanya deskriptif saja, menjelaskan. Membandingkan antara daya prediksi model PLS, jadi algoritma PLS, dibandingkan dengan algoritma regresi linear, sebagaimana dua-duanya aliran prediksi. Oke? Yang satu ada OLS iterasi, yang satu lagi OLS biasa, kira-kira gini. Kemudian dibandingkan, cara ngebandingin ya, dalam dunia statistik selalu menggunakan ukuran RMSE dan MAE. Ini rumusnya, dia adalah error prediksi. Ya, kesalahan prediksi nih, dia yang dibandingkan untuk prediksi. Jadi untuk menentukan prediksi yang baik, pasti errornya rendah. Kalau errornya rendah, berarti RMSE dan MAE milik PLS harus lebih rendah dibandingkan milik dari regresi linear. Nah, ketentuannya ada di sini. If all indicator PLSM analysis have memiliki lower RMSE dan MAE value compared to the naive benchmark, yaitu linear model high predictive power. Oke, ada di mana? Di sini. Baik ke depan, klik ini. Outputnya ada di sini. PLS Predict CVVAT. Tinggal klik aja. Kemudian untuk yang pertama ada di sini. Ya, outputnya yang pertama ini adalah Key Square Predict nih, yang tadi saya jelaskan Key Square Predict. Nilainya harus di atas 0 dan ini ada di sini outputnya. Nih, ini Key Square Predict nilainya. Nilai kedua ini harus di atas 0. Oke, yang PLS Predict selanjutnya ada di mana nih? PLS Predict menjanjikan daya prediksi membandingkan algoritma PLS dengan LM yang dibandingkan MAE dengan RMSE. Outputnya ada di bagian sini. Ini. Nah, ini outputnya. RMS ini dibandingkan LM RMSE-nya. Ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang merahnya, yang hijaunya 7, yang merahnya tuh 2, 3, 4. Yang merahnya ada 4. Berarti kesimpulannya ada di mana? Kesimpulannya berarti ini. If the majority, sebagian besar. Ya, kalau sebagian besar warnanya hijau di RMSE dibandingkan merah, maka model memiliki daya prediksi yang medium. Di sini disebutkan medium. Medium predictive power. Jadi daya prediksinya moderat atau sedang, medium. Kalau yang hijaunya ini sedikit, merahnya banyak, berarti daya prediksinya lemah. Berarti Anda memiliki model yang memiliki daya prediksinya rendah. Untuk ukuran RMSE. Sama juga MAE. MAE yang hijaunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merahnya 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama. Jadi RMSE dengan MAE di model saya ini contohnya berarti di nomor 2. Jadi daya prediksi model saya ini adalah medium predictive power.
Tapi kalau nomor satu, hebat. Berarti kalau penelitian Anda sampai di nomor satu, berarti hebat. Daya prediksinya tinggi banget. Itu tentang PLS Predict. Lanjutkan dengan yang terbaru lagi. Jadi CVVAT ini terbaru untuk memperbaiki kelemahan yang ada di PLS Predict yang sifatnya deskriptif. Kalau CVVAT itu sampai pengujian, melengkapi kekuatan daya prediksi, menguji daya prediksi model dibandingkan benchmarknya, ada model pembandingnya, regresi nil dan average indikator. Cara bacanya adalah average ini aja, yang merah ini, cara bacanya. Kalau average loss value atau rata-rata kesalahan prediksinya bernilai negatif, maka PLS prediction error model PLS lebih rendah atau lebih baik dibandingkan LM dan average indicator. Ada di mana outputnya? Di sini CP4. Klik CP4. Klik dua kali, di sini satu, di sini satu. Yang pertama dibandingkan PLSM dibandingkan average indicator. Jadi rata-rata model yang ini, yang tadi gambar ini, itu dirata-ratain, di run. Kira-kira gitulah logikanya di sini. Kemudian dibandingkan error prediksinya. Nah, error prediksinya ternyata kepuasan kerja dengan motivasi tandanya negatif. Average loss in the difference-nya itu negatif dua-duanya. Dan signifikan. Berarti daya prediksi model PLS lebih baik dibandingkan model average indicator. Yang kedua adalah PLS lawan LM di sini. Ya, masih negatif. Negatif, yang ini positif, buruk ya. Ini buruk nih. Berarti daya prediksi motivasi buruk nih. Ya, karena positif. Berarti artinya LM lebih baik dibandingkan PLSM. Walaupun ini signifikan, berarti menunjukkan bahwa LM lebih baik dibandingkan PLSM walaupun kepuasan kerja negatif. Ya, signifikansinya tapi di atas 0,05. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman semua. Bisa kita simpulkan, apa sih yang perlu dilaporkan di dalam model struktural? Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel. Tabel pertama tentang multicollinear, tabel kedua uji hipotesis, tabel ketiga F square, tabel keempat R square, tabel kelima Q square predict, tabel keenam PLS predict, tabel ke 7 CP4. Jadi inilah yang harus dilaporkan di dalam uji hipotesis menggunakan buku Haier tahun 2022. Oke, mungkin ada yang berminat olah data jagoan sendiri. Kami sudah menulis buku Smart PLS 34 ekspresi reserva, mudah-mudahan bermanfaat. Harganya sangat murah, 70.000 satu kali beli, gratis selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.